apa kabar? Kali ini aku, Neng Rita Sari, akan membahas proses pembuatan secara massal aki mobil di pabrik. Aku jelaskan secara menarik, detail, informatif, dan edukasi yang menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Diulas secara spesifik, mudah dimengerti ya setiap tahap prosesnya. Tahap awal pekerja memulai proses dengan melelehkan batangan timbal. Bukan timah biasa ya, di dalam tungku besar yang dipanaskan hingga mencapai suhu lebur antara 300 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius dengan menggunakan sendok logam untuk mengambil cairan timah yang sudah mencair, lalu menuangkannya ke dalam cetakan logam berbentuk grit atau kisi-kisi. Setelah dituang, cetakan dijepit dengan kuat agar timah membentuk pola kerangka plat aki yang padat. Timbal alloy ini disebut juga lead dengan simbol kimia Pb. Tahap berikutnya, pekerja secara manual mengoleskan adonan kimia berupa pasta timbal oksida ke permukaan grit yang telah dingin, menggunakan alat perata untuk memastikan pasta masuk ke seluruh sela-sela grit. Setelah diberi pasta, plat langsung dibungkus dengan lembaran koran. Pembungkusan ini dilakukan agar permukaan pasta yang masih basah tidak menempel satu sama lain. Plat yang telah dibungkus koran kemudian dilewatkan ke mesin pres sederhana yang menggunakan sistem roda penekan. Kegunaan proses ini adalah untuk memadatkan pasta ke dalam grid agar menempel sempurna, menghasilkan ketebalan yang merata. Kemudian pekerja mulai membuka kembali lapisan koran dari tumpukan plat. Setelah koran dilepas, plat-plat tersebut diletakkan di lantai untuk dikeringkan agar mengeras. Tahap berikutnya adalah pekerja mengambil satu persatu plat aki dari dalam ember penampung. Cairan di dalam ember tersebut bukan air biasa, ia adalah larutan khusus yang menjaga kelembapan. Plat-plat ini kemudian disusun dengan presisi di atas meja jig sebuah dudukan cetakan khusus yang memastikan jarak antar plat benar-benar seragam. Langkah selanjutnya adalah penyatuan yang menentukan performa aki. Pelat-pelat ini dimasukkan ke dalam mesin castan strap atau COS. Mesin melelehkan timbal untuk membentuk strap atau jembatan penghubung yang menyatukan seluruh kaki pelat menjadi satu kesatuan. Elektrik yang solid. Terakhir, tangan terampil sang operator melakukan tahap perapihan. Tahap ini sedang melakukan proses pemotongan, yaitu komponen plat aki akan dipotong menjadi dua bagian, menggunakan alat pemotong manual atau gunting logam besar. Kakak, jangan lupa ya, subscribe, like dulu atuh Kang. Setelah beres, langsung ke proses berikutnya yaitu pekerja menumpuk plat-plat komponen, terus tangan kiri dengan menekan erat supaya tidak lepas. Tangan kanan memegang sikat kawat lalu menggosok permukaan plat dengan tenaga yang cukup hingga terlihat debu atau sisa pasta yang tidak menempel sempurna berjatuhan. Dilakukan secara manual ke setiap sisi-sisinya. Dengan ketelitian dan fokus penuh, proses ini berfungsi untuk membersihkan permukaan plat agar bersih dan memastikan pasta benar-benar terserap di dalam struktur grid, serta mempersiapkannya untuk tahap perakitan. Proses selanjutnya, plat dibungkus kembali dengan lembaran material yang disebut separator, bukan sekadar kertas biasa, melainkan bahan isolator khusus aki. Bahan ini sangat penting sebagai isolator yang memisahkan plat positif dan negatif agar tidak saling bersentuhan. Tahap berikutnya, pekerja dengan teliti mengambil tumpukan plat yang telah dibungkus separator dan memasukkannya satu per satu ke dalam cetakan logam khusus disebut lead burning jig atau cetakan terminal. Cetakan ini berfungsi sebagai wadah untuk menjaga posisi plat agar tetap presisi dan sejajar. Setelah posisi plat diatur di dalam cetakan, pekerja memasang komponen plat arus atau lead strap penghubung logam di atas setiap baris plat. Komponen ini nantinya akan menjadi jembatan utama aliran listrik antar sel. Kemudian, mengambil batangan timah tambahan dengan tangan, lalu mengarahkan api dari torch/gas ke setiap titik sambungan antara plat dan lead strap, sembari memegang batangan timah. Pekerja secara perlahan mencairkan timah tersebut dengan api hingga meleleh dan menyatu dengan setiap sambungan plat. Setelah semua titik tersambung sempurna,
dan timah mulai mengeras, lalu rangkaian plat ditarik keluar dari cetakan dan ditumpuk rapi. Tahap selanjutnya, pekerja memulai perakitan dengan mempersiapkan casing atau rumah aki, yaitu plastik polipropilena yang kokoh. Pada bagian atas dalam rumah aki, terdapat seket-sekot pemisah antar sel. Dengan melakukan proses pembelahan pada setiap sisi atas bagian dalam rumah, aki menggunakan alat potong khusus, yaitu tang panjang dan besar. Pengguntingan ini bertujuan untuk membuat atau merapikan jalur penghubung antar sel agar plat-plat timah dapat terhubung dengan sempurna. Setelah beres, pekerja memasukkan susunan plat timah yang telah dirakit ke dalam masing-masing sekat di dalam rumah aki satu persatu dengan cepat tapi teliti. Plat ini ditambahkan separator atau bahan isolator berpori untuk mencegah hubungan arus pendek. Pekerja melakukannya secara manual, memastikan setiap tumpukan plat masuk dengan presisi ke dalam setiap lubang sel. Kemudian penghubung logam dijepit menggunakan tang dengan erat. Nah, pada tahap ini, pekerja melakukan proses pengelasan antar sel yang sangat krusial untuk menghubungkan rangkaian plat yang telah dimasukkan ke dalam wadah aki agar menjadi satu sistem kelistrikan yang utuh. Sembari melelehkan, pekerja seringkali menambahkan sedikit timah cair tambahan dari batangan timah agar sambungan menjadi lebih padat dan kokoh. Teknik yang digunakan adalah spot welding las titik manual. Dengan api yang terkontrol, pekerja menyatukan look plat positif dari satu sel dengan look plat negatif dari sel di sebelahnya secara berurutan. Setelah penyatuan dengan pengelasan selesai, kemudian membalikan satu persatu casing akinya, sudah terlihat hampir selesai. Dan sekarang, pekerja akan memasang tutup plastik di atas rumah aki secara manual sedikit, menekan dalam prosesnya untuk menutup seluruh sel yang telah disambungkan. Lalu dibawa ke tahap proses penyegelan top cover atau penutup atas. Unit aki yang sudah terpasang penutup atasnya diletakkan dengan hati-hati ke atas. Dudukan atau jig dengan heat sealing machine disebut juga mesin segel panas. Bersuhu 200 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius panas ini dengan cepat melunakkan dan melelehkan material plastik polipropilena pada kedua sisi sambungan hingga keduanya melebur menjadi satu kesatuan molekul yang permanen. Tahap ini, pekerja menggunakan alat elektronik pemanas yang dipegang secara manual untuk merapikan area lubang penutup dengan menempelkan ujung alat pemanas ke area lubang untuk melunakkan sisa plastik yang tidak rata sehingga lubang menjadi bersih, kemudian memasangkan plastik pencengkram untuk mengangkut aki. Proses berikutnya, pekerja melelehkan timah pada bagian kutub positif dan negatif menggunakan las api atau torch dan cetakan logam kecil. Proses ini dilakukan secara perlahan dan manual agar bentuk terminal seragam dan kuat untuk menjepit kabel aki mobil. Nah, ini adalah tahap terakhir pekerja membersihkan sisa timah dengan sikat kawat supaya halus, lalu memasang penutup lubang pengisian satu persatu, dan kemudian aki di-packing ke dalam kardus. Itulah semua prosesnya. Kini aki baru pun jadi siap didistribusikan secara global.